Puskesmas Cisadea adalah satu di antara 16 puskesmas yang terletak di Kota Malang. Puskesmas Cisadea merupakan puskesmas tipe perkotaan yang berada di dalam lingkungan perumahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puskesmas Cisadea. Puskesmas Cisadea sudah berdiri sejak tahun 1976 yang mempunyai dua wilayah kerja yang terdiri dari Kelurahan Purwantoro dan Kelurahan Belimbing dengan jumlah penduduk 36.212 jiwa. Dalam melayani masyarakat yang bermutu, Puskesmas Cisadea mempunyai visi terwujudnya masyarakat mandiri untuk hidup sehat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Puskesmas Cisadea mempunyai misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat. 3. Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu sesuai standar. Video kali ini akan membahas tentang kebutuhan gizi ibu hamil. Kehamilan merupakan masa kritis, di mana gizi yang baik adalah faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Ibu hamil bukan hanya memenuhi kebutuhan zat gizi untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk janin yang dikandungnya. Lalu, bagaimana jika kebutuhan gizi ibu hamil tidak tercukupi? Yang pertama yaitu ibu hamil memiliki daya tahan tubuh yang lemah sehingga mudah sakit. Yang kedua, ibu hamil mengalami anemia dengan ciri-ciri 5L, yaitu lesu, lelah, letih, lemah, dan lalai. Yang ketiga, ibu hamil mengalami kurang energi kronis atau KEK. Lalu, bagaimana cara mencukupi kebutuhan gizi pada ibu hamil? Kehamilan merupakan awal dari periode emas 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan sampai bayi berumur 2 tahun. Ibu hamil memerlukan gizi seimbang untuk kesehatannya dan tumbuh kembang janin. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang yaitu susunan makanan sehari-hari yang terdiri dari makanan pokok, lauk hewani dan nabati, sayur dan buah, kemudian melakukan aktivitas fisik. Ibu hamil juga harus rajin menimbang berat badan, mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD, dan periksa kehamilan rutin ke puskesmas atau posyandu. Selain itu, diperlukan dukungan suami dan keluarga. Yang pertama yaitu makanan pokok. Konsumsinya dianjurkan sebesar 3-4 porsi sehari. Makanan pokok merupakan makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat adalah zat gizi makro yang meliputi gula, pati, dan serat. Gula dan pati merupakan sumber energi berupa glukosa untuk sel-sel darah merah, otak, sistem saraf pusat, plasenta, dan janin. Sumber karbohidrat terutama yang berasal dari karbohidrat pati dan serat, seperti jagung, kentang, singkong, dan beras. Yang kedua adalah lauk hewani dan nabati. Konsumsinya dianjurkan sebesar 2-4 porsi sehari. Lauk hewani dan nabati adalah makanan yang mengandung protein. Protein merupakan komponen yang penting untuk pembentukan sel-sel tubuh, pengembangan jaringan, termasuk untuk pembentukan plasenta. Kebutuhan protein untuk ibu hamil sekitar 17 gram per hari. Bahan makanan yang mengandung protein hewani seperti telur, daging, ikan, dan selebihnya berasal dari protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sayur-sayuran. Ibu hamil memerlukan vitamin dan mineral.
Berdasarkan tumpeng gizi seimbang, konsumsi sayur-sayuran dianjurkan 3-4 porsi sehari. Vitamin membantu berbagai proses dalam tubuh seperti pembelahan dan pembentukan sel baru. Sedangkan mineral berperan dalam berbagai tahap proses metabolisme dalam tubuh, termasuk pembentukan sel darah merah serta pertumbuhan tulang dan gigi. Vitamin dan mineral banyak terkandung pada sayur-sayuran seperti labu siam, wortel, bayam, buncis, kangkung, brokoli, dan sawi. Vitamin dan mineral juga banyak terkandung dalam buah-buahan. Berdasarkan tumpeng gizi seimbang, konsumsi buah-buahan dianjurkan 2-3 porsi sehari, seperti jeruk, apel, alpukat, pisang, melon, dan lain-lain. Kemudian, batasi gula, garam, dan minyak. Dalam sehari maksimal mengkonsumsi 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan minyak. Lalu, minum air putih minimal 8 gelas sehari dan melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, akan membahas pentingnya zat besi, asam folat, dan kalsium pada ibu hamil. Kekurangan zat besi dapat mengganggu pembentukan sel darah merah, sehingga terjadi penurunan hemoglobin dan mengakibatkan anemia. Bahan makanan sumber zat besi yang terbaik adalah makanan yang berasal dari sumber hewani, seperti hati dan daging. Sementara, zat besi yang berasal dari sumber makanan nabati, misalnya kacang-kacangan, serealia, dan sayuran hijau. Sumber zat besi nabati ini agar dapat diserap dengan baik harus dikonsumsi bersama-sama dengan sumber protein hewani seperti daging atau sumber vitamin C seperti buah-buahan. Asam folat termasuk dalam kelompok vitamin B. Asam folat sangat penting untuk dikonsumsi sebelum dan selama kehamilan karena dapat mencegah cacat lahir pada otak dan saraf bayi. Jumlah yang dibutuhkan hingga trimester akhir kehamilan adalah 0,4 mg per hari. Sumber asam folat antara lain sayuran berwarna hijau seperti brokoli dan bayam, telur, dan daging. Kalsium dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan sel-selnya. Jumlah kebutuhan kalsium bagi ibu hamil sendiri sebesar 1000 mg per hari. Sumber kalsium antara lain telur, susu, keju, daging, ikan, dan bayam. Menurut angka kecukupan gizi atau AKG tahun 2019, pada trimester 1, ibu hamil pada umumnya memiliki tambahan kalori yang tidak terlalu banyak, yaitu sebesar 180 kilokalori. Sedangkan pada trimester 2 dan 3 memiliki tambahan kalori sebesar 300 kilokalori. Pada trimester 1, 180 kilokalori setara dengan 2 butir telur ayam rebus ukuran sedang atau 1 gelas susu sapi segar. Pada trimester 2 dan 3, 300 kilokalori setara dengan 1 gelas bubur kacang hijau dengan santan ukuran 200 ml dan 1 butir telur ayam rebus. Baik, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.